Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah kita Sistem Komunikasi Satelit. Pekan ini pertemuan kedua, masih bersama dengan Ibu selaku dosen pengampu, Ibu Nur Hajar Anugraha STMT. Pada pertemuan pekan ini kita akan membahas beberapa agenda. Di antaranya yaitu mengenai orbit pada satelit. Jadi orbit pada satelit itu ada 3. Yang pertama ada orbit stasioner, yang kedua ada orbit polar, dan yang ketiga ada yang namanya orbit eliptikal. Kemudian pada bagian akhir kita akan menarik sebuah kesimpulan atau summary-nya. Kita masuk ke introduction. Apa sih sebenarnya orbit itu? Jadi, orbit adalah jalur peredaran satelit yang mengelilingi permukaan bumi. Jadi setiap satelit yang beredar di luar angkasa itu, dia memiliki orbit atau jalurnya masing-masing pada saat mengelilingi permukaan bumi. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama, orbit stasioner. Jadi orbit stasioner itu menempatkan satelit untuk tetap terus berada pada posisinya dan mengacu pada sebuah titik atau lokasi. Dia ada 3 jenis. Yang pertama ada low Earth orbit atau LEO, di mana LEO ini berada pada ketinggian 320 sampai 800 km di atas permukaan bumi dengan kecepatan edar hingga 27.359 km per jam dan butuh waktu sekitar 90 menit untuk mengitari bumi, di mana fungsinya untuk remote sensing dan peramalan cuaca. Gambar ini menunjukkan gambar banyaknya satelit LEO. Kemudian ada beberapa keuntungan orbit pada satelit LEO. Yang pertama, delay propagasinya lebih kecil dibandingkan dengan satelit yang beredar pada MEO dan GEO. Kemudian yang kedua, sudut elevasi lebih besar untuk melihat satelit LEO. Yang ketiga, rugi redaman propagasinya kecil. Yang keempat, daya terima lebih besar dan penggunaan frekuensinya dapat berulang. Dan yang terakhir, mudah dioperasikan dengan daya dan antenanya kecil. Nah, itu beberapa keuntungannya. Selanjutnya, kita masuk ke kekurangan pada orbit satelit LEO. Nah, jadi selain kelebihan, otomatis ada kekurangan. Apa saja sih kekurangannya? Jadi yang pertama, dia kurang efektif untuk mencakup layanan secara nasional atau regional. Kemudian yang kedua, cocok untuk traffic atau kanal dengan kapasitas kecil. Yang ketiga, dia perlu biaya yang lebih besar karena jumlah satelitnya banyak. Dia sekitar 50 sampai 70 satelit. Kemudian yang keempat, perlunya biaya operasi dan pemeliharaan yang besar, dan kekurangannya yang lain yaitu umur satelitnya lebih pendek jika dibandingkan dengan MEO dan GEO. Kemudian orbit yang kedua, ada yang namanya medium Earth orbit atau kita kenal dengan istilah MEO. Jadi MEO ini berada pada ketinggian lebih besar dari 8.000 sampai dengan 18.000 km di atas permukaan bumi dan kecepatan edarnya hingga 19.000 km per jam dan butuh sekitar 5 sampai 10 jam untuk mengitari bumi. Ini adalah gambar lintasan orbit satelit MEO. Kemudian sama dengan LEO ada beberapa keuntungan orbit satelit MEO. Yang pertama, latensinya atau delay-nya lebih rendah daripada GEO, akan tetapi dia tetap lebih besar dibandingkan dengan LEO. Kemudian yang kedua, penggunaan frekuensi reuse-nya lebih baik dibandingkan dengan GEO. Kemudian yang ketiga, sedikit satelit untuk menyebarkan dan mengoperasikan dan lebih murah daripada sistem LEO. Kemudian yang keempat, lifetime satelit pada orbit MEO ini lebih lama jika dibandingkan dengan sistem pada LEO. Kemudian selain keuntungan itu, ada beberapa kekurangan pada orbit satelit MEO. Apa saja sih kekurangan-kekurangannya? Yang pertama, ada jumlah satelit yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan GEO. Kemudian yang kedua, karena lebih banyak jumlahnya, maka otomatis biaya peluncurannya lebih mahal dibandingkan dengan GEO.
Kemudian yang ketiga, kekurangannya antena pengendalinya umumnya lebih mahal dan sifatnya lebih kompleks. Kemudian yang terakhir, cakupan daerahnya masih agak sempit, yaitu hanya meliputi lautan, padang pasir, dan hutan. Kemudian yang terakhir ada geostationary orbit atau kita kenal dengan sebutan GEO. Jadi ketinggiannya itu berada pada 35.786 km di atas permukaan bumi dengan kecepatan edar hingga 11.000 km dan butuh waktu 24 jam mengitari bumi. Nah, ini adalah gambar dari geostationary orbit, di mana dia salah satu fungsinya yaitu untuk radio satelit, televisi satelit, dan telekomunikasi berbasis satelit. Kemudian ada beberapa keuntungan pada orbit satelit GEO. Yang pertama, stasiun bumi tidak diperlukan perangkat satelit. Kemudian keuntungan yang kedua, satu satelit dapat dilayani secara luas. Kemudian yang ketiga, usia dari satelit ini bisa mencapai 15 sampai dengan 18 tahun. Kemudian yang keempat, melacak perangkat dan beralihnya lebih mudah. Nah, itu beberapa keuntungan atau kelebihan dari satelit GEO. Kemudian kita masuk ke kekurangan dari orbit satelit LEO. Apa saja sih kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orbit satelit GEO ini? Oke, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, delay propagasinya adalah 240 milisecond per satu hop. Kemudian yang kedua, biaya investasi satelitnya sekitar 1,2 sampai 2 triliun. Kemudian yang ketiga, desainnya yang lebih rumit. Kemudian kekurangan yang keempat, diameter antena stasiun bumi besar sehingga dapat menerima daya besar dan pola emisinya terbatas dengan frekuensi penggunaan kembali. Dan yang terakhir, kekurangannya yaitu sudut pandang ke satelitnya yang lebih kecil. Kemudian kita masuk ke orbit yang kedua. Ada yang namanya orbit polar. Jadi salah satu ciri khas dari satelit yang mengorbit pada orbit polar ini yaitu satelit yang mempunyai inklinasi atau penyimpangan sebesar 90 derajat dari orbit geostasioner. Atau biasanya dengan kata lain satelit ini mengitari bumi dari arah selatan ke utara. Jadi dia berputar ke arah sebaliknya. Karena perputarannya itu tidak sinkron dengan arah rotasi bumi, maka menyebabkan satelit pada orbit ini jarang digunakan. Kemudian satelit jenis orbit yang terakhir yaitu orbit eliptikal. Jadi salah satelit dengan orbit elips itu adalah satelit yang orbit dengan garis edar satelitnya berbentuk elips terhadap bumi. Akibatnya maka jarak yang dihasilkan itu tidak sama atau tidak sinkron pada setiap posisi dengan permukaan bumi. Jadi satelit ini dia terbang pada ketinggian sekitar 50.000 km. Kemudian dia berada di atas permukaan bumi dan salah satu contoh satelit yang berorbit pada satelit eliptikal ini adalah satelit komunikasi seri yang namanya seri Molia milik Rusia. Oke, kita masuk ke bagian summary. Jadi setelah kita membahas mengenai orbit satelit ini, kita bisa menyimpulkan satelit merupakan radio repeater di udara di mana sistem satelit berisi transponder. Kemudian penggunaan tipe orbit satelit ini didasarkan atas pertimbangan tujuan satelit akan diperuntukkan, di mana masing-masing tipe orbit mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam jumlah satelit yang digunakan, durasi waktu di atas horizon lokal, waktu tunda, cakupan, bahkan sampai ke umur satelit. Nah, itulah beberapa pembahasan kita untuk hari ini. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.